Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan keterangan kitab yang kemarin tentang bagaimana itu Abu Lahab mendapatkan keringanan azab, siksa karena berbahagia ketika mendengar kabar kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nuktatun, yaitu satu poin penting atau bisa juga berarti pelajaran yang berharga. Idza kana Abu Lahabin al-kafiru alladzi nazala al-Qur'anu bidhammihi. Idza kana, jika ada itu Abu Lahab al-kafiru, seorang yang kafir, alladzi nazala al-Qur'anu, yang Al-Quran telah menurunkan bidhammihi, dengan cacian atau celaan. Kemudian khuffifa anhul adzabu finnar, diringankan azabnya. Idza kana Abu Lahabin al-kafiru alladzi nazzala al-Qur'anu bidzambihi juziyah finnar, diringankan. Juziyah itu diperbolehkan, artinya yukhaffif finnar bi farahihi, karena sebab kebahagiaannya lailata maulidin nabiyyi, malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihi, dengannya. Fama halul muslimi al-muwahhidi min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kiranya keadaan seorang muslim al-muwahhid, yang mengesahkan Allah, min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari umatnya Nabi Muhammad, alladzi yusarru bimaulidihi, yang dibuat gembira bimaulidihi, karena sebab kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yabdhulu ma tasilu ilaihi gudratuhu, dan yabdhulu, mengorbankan atau mencurahkan semampunya, ma tasilu ilaihi gudratuh, semaksimal mungkin, fi mahabbatihi, di dalam kecintaannya alaihi salam kepada beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka la'amri, maka demi umurku, katanya pengarang, innama yakunu jazauhu, bahwasannya ada balasannya, minallahi ta'ala al-karimi, dari Allah yang maha mulia, ayyud khilahu, Allah akan memasukkannya, bifadlihi, dengan kemurahannya Allah, masuk kemana? Jannatin na'im, ke dalam sorga yang penuh dengan
An-naim, kenikmatan. Ini. Bahkan nanti disebutkan di sini, ya, ada beberapa rekaman video itu, tapi sekarang kan sudah dilarang itu. Tidak boleh. Akan menimbulkan syirik. Untuk syirik. Bukan syirik. Syirik. Tidak boleh. Kalau beberapa tahun yang lalu ya, ada orang itu dari kalangan kita berangkat ke waktu umroh pas maulid. Tapi ya sembunyi-sembunyi. Itu diberikan nanti ontanya, dikasih kayak ini apa, perhiasan-perhiasan, dikasih apa, kembang-kembang itu. Nanti disuruh jalan itu ontanya, menggambarkan bagaimana ketika Rasul SAW masuk kota Madinah. Ya, bahkan mereka buat acara, tapi yang ngono sembunyi-sembunyi. Lek ketemu ditangkep bukan karena narkoba loh. Tahu enggak? Ditangkepi karena dzikir maca maulid. Hebat enggak? Yes, tapi ada hikmahnya semuanya. Ada hikmahnya. Anak sering gini ya. Sempat apa ya, timbul perasaan dalam hati itu kok gini ya. Tapi kita orang mikir juga loh. Andai ya. Kuburannya Rasulullah itu dibuka seperti sekarang ini, ente bisa bayangkan berapa botol aqua di sekitar sana. Berapa banyak orang dekat itu. Berapa banyak orang yang sedangkan ini. Tapi semua ada hikmahnya. Penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seolah-olah gini, penjagaannya itu untuk meredam jangan sampai over. Karena kita orang ini umatnya Nabi Muhammad kan umat yang dibanggakan sama Nabi. Sampai Nabi itu membanggakan kita, ada satu kaum yang tidak pernah melihat aku, tapi dia cinta sama aku. Ini persaksian dari Nabi loh. Ini satu modal besar loh buat kita. Ente bisa bayangkan, alhamdulillah semoga terus nikmat ini ya. Kita orang ini loh, ada yang kebanyakan sudah umur 40 tahun ke atas kita orang ini. Ada yang 50, ada yang 60, ada yang 70 tahun. Tapi sempat-sempatnya Allah masih menggerakkan kita satu malam tidak tidur. Demi apa? Demi kelahiran Nabi. Nah ini gini. Jadi dicegahnya itu bukan karena Allah benci. Tapi takut kita tidak mampu. Gitu loh. Makanya orang kalau sudah pertama kali, apalagi pertama kali masuk kota Madinah. Itu kalau tergantung di tempatnya ya. Kalau kita sering baca sirahnya Nabi, dengarkan, itu mau tidak mau pasti kita meneteskan air mata, pasti. Kadang-kadang bukan depan kuburan mulia Rasulullah, enggak. Kelihatan Gubatul Khodro itu loh, dari jauh sudah nangis. Nah ini Anda dibuka, yo habis. Kita orang yang mungkin bisa enggak mampu. Hikmah. Kemudian makan wiladatihi sallallahu alaihi wasallam wa barakatih. Ya. Tempat kelahirannya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa barakatih. Dan keberkahannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana maulidu asy-syarifu sallallahu alaihi wasallam bisy'bi. Ya. Wa kana mauliduhu, dan ada kelahirannya itu asy-syarif, yaitu beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam bisy'bi. Nah, Syi'bi ini anak cari. Syi'bi ini tempat di sebelah timur dari Ka'bah, jalan menuju Ma'lah. Itu kan sering kita tunjukkan yang umroh sama kita orang. Sekarang digunakan perpustakaan. Digunakan perpustakaan itu tempat itu. Di situ kelahiran Nabi SAW. Jadi kalau kita orang, ya semoga bisa semuanya insya Allah haji umroh. Itu kalau kita orang jalan gini, dari pelataran Masjidil Haram akan menuju ke Ma'lah, ke kuburan Sayyidina Khadijah di situ. Itu pasti kita melewati jalan tadi itu. Itu. Nah,
Itu rumah milik pamannya Abu Thalib. Paham ya? Rumah tempat kelahiran Nabi itu adalah rumah milik pamannya Abu Thalib. Ngerti enggak isyarat ini? Rumah milik siapa? Abu Thalib. Berarti rumah miliknya Abu Thalib dijadikan tempat untuk lahirnya orang yang paling afdol alal itlaq. Paham enggak? Anda berikan gambaran gini. Ada orang ya, Masya Allah, ini alim, orang besar, karomah misalnya. Tapi lahiri di omai wong Yahudi. Kira-kira ya Allah? Kita tidak akan berani ngomong. Karena apa? Ini satu cacat kan. Meskipun dia bukan orang Yahudi. Tapi pas kelahirannya ada di rumahnya orang Yahudi. Kan gitu kan? Tapi lihat Nabi. Lahirnya di rumah salah satu anaknya Abdul Muthalib, Abu Thalib. Padahal Abdul Muthalib kaya. Artinya punyalah. Kenapa kok Allah menempatkan itu Rasulullah kelahiran di rumahnya Abu Thalib? Ini satu isyarat. Bahwasannya untuk urusan Abu Thalib, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalan paling aman untuk berhenti. Jangan bahas. Kalau bisa ditingkatkan, ikut seperti Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang menyatakan dengan dalil tentang keislamannya Abu Thalib. Mosok rek omai rumahnya ditempati kelahiran Rasulullah loh. Lah apakah mosok kata kelahiran Rasulullah tempat? Enggak mungkin. Pemimpin, anaknya pemimpin besar misalnya. Anaknya presiden, enggak mungkin lahir di tengah pasar. Pas bujuni belonjo, morong belojor. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Pasti dia berada di tempat yang bagus. Anaknya presiden nih. Loh, ini Habibullah loh. Allah loh yang ngatur. Makanya dijelaskan di sini, wa kana maulidul asy-syarif sallallahu alaihi wasallam bi Syaibi. Di tempatnya Abu Thalib. Ini satu isyarat. Bahwasanya dengan husnudzonnya kita, insya Allah diampuni sama Allah. Itu. Nah dikatakan Syaib itu karena memang pertemuan antara dua gunung. Dulu. Saya itu sudah ono, kon golek gunung ini tidak ono. Ya dulu. Wa makanun ma'rufun mutawaritirun inda ahli Makkah. Yaitu tempat yang memang diketahui secara mutawatir. Tanpa diragukan lagi. Inda ahli Makkah. Menurut penduduk Mekah. Lah pernah kok kita orang jalan itu ya. Mau ke Ma'lah. Jalan ke Ma'lah. Jalan sama rombongan. Ngadeg tinggal dulu. Ngandani tok. Iki loh. Tempat lahirnya Rasulullah. Teko kok askari. Ya Allah. Jadi subhanallah ya. Wis pokoknya nyekel dodot tok nih kan. Kau nyekel dodot tok. Makanya kepingin wong ngono iku nang Indonesia ya kepingin rohana. Oh, lek nuruti panas yo panas. Ya Allah wis tak paham wis. Memang diuji betul. Sampai tahun kemarin nih. Tahun kemarin. Nyemak Quran. Nyemak Quran. Akhirnya ada jamaah yang ikut ngaji sama kita orang. 1 hari, 2 hari, 3 atau 4 hari. Ada di gondang kantor kok aku. Ditangkep. Duduk narkoba loh. Ngaji Quran. Karena penjagaan ya sudahlah biarkan sudah. Ya mungkin penjagaan. Sudah yang mana? Kok ada ngamuk. Ilingo ngamuk. Sebelah sana Rasulullah. Ada bengak-bengok kan. Sabar, subur. Ya. Yakhruju ilaihi ahlu Makkah. Kula'am. Ini dijelaskan. Yakhruju ilaihi. Yang berangkat
ke tempat itu siapa ahlu Mekah? Penduduk Mekah, kulla'am. Setiap tahunnya, yaumal maulidi, hari kelahirannya. Karena ente lihat semuanya kitab-kitab VG yang kontemporer, yang terdahulu, itu tidak pernah nyebutkan Saudi, tidak pernah, Hijaz. Karena adanya kerajaan Saudi itu mulai sekitar tahun 30-an, kalau tidak salah 32. Itu sudah. Akhirnya yang gubahnya Sayyidina Khadijah dibongkar, ini digini kan itu. Sebelumnya enggak. Ya maulitan kayak ngono. Maulitan. Terus apa? Wa yahtafiluna bidzalika a'dhama min ihtifalihim biyaumil 'id. Yahtalifun. Kemudian apa? Yahtafilun. Mereka apa? Merayakan bidzalika di hari kelahirannya Rasulullah tadi itu a'dhama lebih besar, lebih megah, lebih rame min ihtifalihim biyaumil 'id. Daripada mereka berkumpul untuk hari raya. Zaman itu. Nanti ada tahunnya di sini. Ada disebutkan tahunnya. Nah, ini wadzalika ila yaumina hadza. Yaumina hadza, dan itu sampai hari sekarang ini. Dulu. Karena ini pengarangnya nulisnya tahun, ada tulisannya nanti tahunnya. Iya. Saiki ndak ono. Ndak ono. Ini tahu ya, kalau malam 12 di Masjid Nabawi itu, ya, itu mulai maghrib, itu sudah askar puluhan. Wake, nyebar kabeh. Tutup lagi-lagi ya, bukan golek wong judi loh. Golek orang yang ini. Lah, lek ngono-ngono iku bareng biasa karo wong India, Pakistan, mlebu wis mrono. Tapi lek raimu ketok. Iya tekan ndi. Lek sing rada-rada mancung iso mlebu. Karena kalau mereka ditentang tambah rame. Tambah rame gitu ya. Jadi assalamualaikum ya Rasulullah. Ngono nih alun gitu. Ya cuma lek kon nekat. Lek kon ndak nekat nginep akhirnya. Iya berat. Oh banyak lah kejadian gitu-gitu itu banyak. Ada orang salaman sama anak. Ketemu salaman. Subhanallah diambung tangan anak. Nah kena diambung. Bis ya. Jalan anak. Dirangkul. Ndi paspormu? Ya opo ini? Anak mikir, iki opo oh? Dodolan narkoba ta? Enggak. Gara-gara apa? Uang teko salaman ngambung tangan. Bayang no ini. Oh yo, masya Allah, salam Muhammad. Lek di kuno, sing akeh-akeh ngombe obat darah tinggi deh. Iya serius. Kalau enggak, ruwet. Sampai ketemu satu orang soleh. Anak ketemu, mana fulan itu Beb? Anak mau ketemu ya, iya Beb. Tapi tolong Beb ya jangan salaman. Bayang nanti. Nah kita orang kan kebiasaan ketemu orang alim kan salaman. Dan tidak salaman wis. Ngene tak. Ya apa khair baik. Iya. Noleh ini kalau ngene tak. Iya mulai. Jadi semuanya itu banyak malaikat. Iya berat ya, berat. Ada satu ini kalau pengalaman ya, katanya satu orang yang tinggal di sana, katanya Ustaz Muhammad Amin. Kalau ke Masjidil Nabawi jangan ngetem satu tempat. Jadi misalnya duhur di sini, asar pindah di sini. Ini kalau ngetem ketok, karena di atasnya itu sudah banyak yang lihat katanya. Wong jenenge katanya ya. Itu. Ya. Ala kulli hal. Waqad zurtuhu. Nah, ini katanya si muallif. Waqad zurtuhu, dan aku telah menziarahinya. Wa tabaraktu bihi, dan aku telah mengambil berkah. Ya, aku telah mengambil berkah bihi ama hajati, yaitu ketika aku melaksanakan haji.
Sana itnaten wa tis'ina wa sab'i mi'atin. Berapa? 792 Hijriah. Sekarang berapa? 1447. Kurangi 792. Berapa, Mas? Tahun itu ntar ya, dihitung lah. Ini kan baru. 1447. 792 ya. 655 tahun yang lalu. Jadi kalau Masehinya tahun berapa ini? Enggak, Hijriahnya tahun 1370. Ya apa ngitung kira? 1447 kurangi 792. Ketemu 655. Kurangi 2025. 1300 ya? 1300. 1370. Masehi ini ya? 1370 Masehi. 1370. Wih. Empuh. Nggak ketemu guys. Ya makanya ila yaumina hadza iki. Ya ila yaumina hadza ya hadza 1370 tahun itu. Nah ya. Wa ra'aitu min barakatihi 'aziman. Ya, dan aku melihat dari keberkahannya yang begitu besar. Tsumma qarrartu ziyaratahu, kemudian aku mengulangi ziarahnya fi mujawarati ketika aku tinggal di sana. Artinya apa? Bermukim. Bermukim di Mekah. Sana 23 wa thamaniyatan. Wa thamaniyatin. Wa thamanimiatin. 823 Hijriah. Aku tinggal di Mekah di sana. Wa kana qad tahaddama. Dan ada tempat itu telah tahaddam, telah apa? Roboh. Farahimtuhu wa rammamtuhu. Maka aku merasa apa ya? Terenyuh. Apa? Bukan terenyuh apa ya? Ya opo kok ngono. Terharu. Nah, ini terharu. Maka aku merasa terharu. Jadi ini waktu itu robohnya bukan kan robohkan loh ya. Enggak. Wa quri'a alayya kitabi. Dan dibaca kitab keteranganku. Kitabku. Namanya At-Ta'rif bi Maulid Syarif. Ya. Ada kitab keterangannya. Wa sami'ahu hilakun la yuhsun. Dan khalqun. Nah ya. Wa sami'ahu khalqun la yuhsaun. Dan didengarkan banyak orang la yuhson yang tidak dibatasi. Wa kana yauman masyhuda. Dan itu merupakan hari yang bersejarah dan penuh kesaksian. Ya. Nah ini tadi malam ente lihat ya apa yang hadir itu. Pelataran masjid kayak ngono. Iya kan? Sampai kita orang jalan aja sulit. Penuh seperti itu. Nggak bisa. Ente mau mengecilkan Rasulullah itu nggak bisa. Nggak bisa. Akan datang nanti zamannya. Ya wallahu a'lam. Ayatu maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tanda-tanda dari kelahiran sallallahu alaihi wasallam. Wa lailata maulidihi asy-syarifa insyaqqa iwanu Kisra. Pada hari kelahirannya beliau sallallahu alaihi wasallam, istana Kisra. Di mana Kisra itu? Persia. Insyaqqa, terbelah. Hatta sumi'a sautuhu, sampai suaranya bisa didengarkan dari terbelahnya atau pecahnya. Wasaqatat minhu arba'a syarata syurrafat.
syurrafatun. Dan berjatuhan 14. Ya. Berjatuhan 14 syurrafa itu pilar atau tiang. Waqad akhbarani ba'du man ra'ahu anna syaqqa tulan fi saqfihi qadra ma yasibuhu wa yakfizuhu asy-syakhsul al-qawi. Ya. Dan itu pilar yang roboh, atapnya terbelah gini. Itu terbelahnya itu seperti orang yang loncat. Ya, orang yang kuat. Jadi loncatannya itu jauh. Kan gitu kan? Sejauh itu seperti itu pecahnya. Tapi wahwa bakin ilal yaumi. Ya, waktu itu ya, waktu itu. Waktu kejadian itu, ente bayangkan. Itu pilar roboh, atapnya terbelah, ndak ambruk. Tetap. Paham ini ya? Ayatan min ayatillahi ta'ala. Tanda dari tanda-tanda Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kan dulu kan yang besar itu dua. Rum sama Farsi. Kerajaan Roma itu. Sama Persia yang besar. Ya, kalau sekarang kayak Amerika karo Uni Soviet sama Rusia. Kalau sekarang itu. Jadi Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kebesaran itu ketika dilahirkannya Nabi Muhammad, itu 14 tiang di istana Kisra itu roboh. Tapi atapnya terbuka menganga. Bukan terbuka kecil, terbukanya itu besar, seperti besarnya itu ukuran orang yang kuat loncat. Gimana orang yang kuat loncat kan jauh. Seperti itu. Dan itu tetap berada di sana. Sekarang tidak ada mungkin. Dulu waktu itu ya. Kemudian wa khamadat naru farisin. Wa khamadat apa? Padam. Naru faris. Api Persia. Allati kanu ya'budunaha. Ya. Allati kanu ya'buduna. Karena apa? Majusi. Karena Majusi. Yang dulunya mereka itu menyembah di api tadi itu, walam tahmad qabla dzalika bi alfi am. Bahkan sebelumnya itu 1000 tahun tidak pernah padam sama sekali. 1000 tahun tidak pernah padam sama sekali. Balkanat tudramu lailan wa naharon. Bahkan apa? Tudramu menyala lailan wa naharon. Jadi sebelum kelahiran Rasulullah itu api tak kunjung padam. Iya. Api tak kunjung padam. Makanya aja merono. Ulah merono. Itu kan gambaran kecilnya Persib. Itu tidak pernah mati. Tidak pernah mati. Tidak pagi, tidak siang, tidak kapanpun. 1000 tahun. Tapi ketika Rasulullah dilahirkan, khamadat naru faris. Api yang ada di Persia mati seketika itu. Wa fitil kalailati. Dan di malam itu, khamidat fi aqtad bidarihim walam yaqdiru ala iqadiha. Di malam itu, ya, seluruh api-api yang ada di Persia itu semuanya apa? Mati. Walam yaqdiru, dan mereka tidak mampu ala iqadiha untuk menyalakan lagi. Jadi kalau bahasa gampangnya nih, babonane iku mati, sing cilik-cilik mati kabeh. Tidak bisa dinyalakan sama sekali. Watilka ayatun bahiratun wa mu'jizatun dhahiratun. Ini merupakan tanda-tanda yang dhahirah jelas. Wa mu'jizat, kalau mu'jizat ya atau irhasat ya. Mukjizat yang
yang jelas yang ditunjukkan oleh Allah tentang kelahiran Nabi SAW. Ada beberapa athar itu menyebutkan ketika malam kelahiran Rasulullah itu diantaranya para budak kelihatan. Jadi tidak semuanya budak itu dikatakan yang apa ini orang bodoh, orang ini enggak. Kadang-kadang mereka juga ngerti. Ya seperti Sayyidina Salman Al-Farisi. Itu kan aslinya bukan budak. Aslinya bukan budak. Cuma dijual sama orang sampai dijadikan seperti budak. Padahal dia ini anak pembesar dari pemuka Majusi di zamannya. Nah, ketika muncul cahaya yang terang benderang seperti itu, cahaya yang terang benderang seperti itu mereka di antara budak itu ada yang tengah tidur bangun. Kenapa? Kelihatan ada namanya Nujumul Ahmar. Ada bintang merah yang tidak pernah muncul sama sekali kecuali kalau muncul tanda kelahiran Nabi. Kelihatan ada cahaya, kelihatan ada bintang merah tadi itu, mereka teriak. Teman-temannya yang tidur dibangunin, bangun, bangun katanya. Ini orang yang kita tunggu-tunggu datang. Kenapa? Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya kalau Nabi Muhammad itu sudah diutus oleh Allah, maka Allah menginginkan untuk menghilangkan perbudakan. Nah, sehingga mereka tidak mau nunggu. Karena kalau dia misalnya mau kerja, atau bahasanya yang dipikirnya mau kitabah lah, mau bayar misalnya. Sulit kan? Ya sulit. Jadi satu-satunya harapan itu yaitu kelahiran Nabi. Dan mereka tahu bahwasanya kelahiran Nabi itu munculnya di antaranya ada bintang merah tadi itu, ada cahaya yang terang benderang. Maka ketika pertama kali muncul kelihatan, dibanguni semua temannya. Sampai kata apa? Kita sebentar lagi bebas, kita sebentar lagi bebas. Nabi, orang yang akan ditunggu-tungguin sudah datang. Amin ya. Di sebagian athar itu disebutkan gini, mereka itu pemuka-pemuka Yahudi itu sebelum kelahiran Nabi, mereka itu ada seperti rutinan gitu. Rutinan untuk apa? Untuk baca tentang akan tanda-tanda kelahiran Nabi. Ditunggu. Jadi seperti rutinan gitu loh baca, kayak kita orang taklim gitu loh. Tiap hari dibaca sambil nunggu kelahiran Nabi. Tapi ketika Nabi itu lahir, dimunculkan, justru yang pertama kali ingkar ya yang hari ini. Orang yang baca kitab ini. Yang sebelum kelahirannya mereka penting-pentingnya kumpul untuk baca. Makanya katanya guru kita, Habib Taufik, katakan apa? Yang penting itu ilmu, yang paling penting apa? Hidayat. Hidayat. Karena berapa banyak orang itu punya ilmu, tapi hidayah tidak ada loh. Ayo misalnya, gunakan siwak itu gini. Hukumnya seperti ini, kalau terlalu panjang makruh, terlalu kecil makruh. Kemudian dibersihkan, ini. Tahu semuanya ilmunya. Tapi ada gunakan siwak. Ya sama seperti ini. Sebelum kelahiran Nabi, yang paling nunggu siapa? Yahudi. Dibaca. Makanya Abdullah bin Salam, kan muka Yahudi itu. Dia tahu bagaimana profilnya Nabi tahu. Ditunggu di Madinah. Ketika katanya nanti akan datang Nabi akhir zaman akan hijrah ke sini tempatnya. Ditunggu di Madinah. Ketika Nabi pertama kali datang, langsung masuk Islam. Langsung. Abdullah bin Salam. Ditanya, loh kenapa kok bisa langsung masuk Islam? Ini wajahnya, wajah yang tidak penuh kebohongan. Artinya apa? Yang aku pelajari dalam kitab-kitabku ini, wajahnya, cahayanya, semuanya ada pada orang ini. Maka aku yakin dialah Nabi akhir zaman. Masuk Islam kok. Ini ilmu bareng hidayah. Tapi kalau ilmu tok, ya ngono iku tadi nih. Baca Quran ya, jangan sampai tidak baca Quran.
Karena orang baca Quran itu hubungan kita sama Allah. Siapa orang menjadi Quran depannya akan menarik dia. Siapa Quran itu gini, Quran wala baca Quran. Tapi kalau ditanyai bagaimana dalilnya, paham. Itu ilmu tambah hidayah. Naudzubillah. Ya. Semoga diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.